Islam, karena pada dasarnya Islam atau agama-agama itu sendiri sudah moderat. Yang sedang menjadi concern adalah bagaimana mempraktikkan atau bagaimana mengarusutamakan moderasi beragamanya, bukan agamanya itu sendiri. Nah, ini yang kerap kali disalahpahami. Jadi saya kira kita sedang atau Kementerian Agama Kota Semarang sedang beraktivitas yang tepat karena melalui penyuluh inilah ide tentang moderasi beragama atau moderasi berislam sesuai dengan yang diharapkan oleh Kemenak bisa terjawabkan. Nah, saya izin berdiri ya, biar agak lebih enak. Oke. Selain mungkin nanti ada beberapa hal yang menjadi pantingan diskusi ini, saya juga mohon barangkali ada feedback juga ya dari Bapak Ibu, karena saya kira pengalaman Bapak Ibu kan lebih banyak ya di lapangan, sehingga bisa memberikan pengalaman, menceritakan pengalamannya berkaitan dengan tema kita. Apakah kalau modelnya seperti ini kategorinya moderat atau enggak? Lalu di tempat saya itu pernah terjadi kasus di mana ada bla 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 bla. Itu seperti apa kalau dalam indikator moderasi beragama yang diukur oleh Kementerian Agama? Nah, ini mungkin nanti bisa jadi bahan diskusi kita. Selain saya dan teman-teman di atas sendiri memantau kehidupan keagamaan di Jawa Tengah, di Kota Semarang. Jadi tahun ini tren kehidupan keagamaan di Kota Semarang itu seperti apa? Landai, konfliknya tinggi, intoleransinya tinggi, atau justru mengalami kemajuan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, nanti bisa saya ikut bercerita sedikit. Next. Ya, saya menyebut slide ini mengharusutamakan moderasi berislam. Jadi mengharusutamakan moderasi beragamanya lah kira-kira, bukan sekali lagi bukan bagaimana memoderatkan agama, karena agama atau Islam sendiri itu sudah moderat, nature-nya sudah moderat. Nah, saya lebih menekankan pada sisi ini yang ingin disampaikan pada pagi hari ini. Jadi Kementerian Agama berusaha untuk menjabarkan tentang apa itu makna moderat secara sederhana. Jadi seperti yang didesain oleh teman-teman Balitbang saya itu, moderat beragama itu tidak hanya memahami, tetapi juga mengamalkan ajaran agama, memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara adil dan seimbang. Nah, agar terhindar dari perilaku ekstrim atau ifrat gitu ya, berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya. Nah, dimensinya banyak, tetapi yang dicatat oleh Kementerian Agama misalnya bagaimana agar seimbang dalam menjaga relasi antara akal dan wahyu misalnya. Bagaimana tidak menjadi ekstrim khawarij, juga tidak menjadi ekstrim mutazilah, kira-kira seperti itu. Tidak mengabaikan konteks, tetapi juga tidak meninggalkan teks. Nah, jadi ada yang berusaha untuk mengamalkan ajaran agama semata-mata sesuai akal dan logikanya saja, tidak menyandarkan diri pada teks. Satu kelompok, tapi ada kelompok yang lain yang sebegitu fanatiknya terhadap terjemahan, yang sebegitu fanatiknya terhadap praktek yang didasarkan pada harfiah teks semata dengan mengabaikan asbabun nuzulnya, dengan mengabaikan konteks yang terus berkembang. Betul bahwa kalau dalam kaidah itu tanahil nusus wa adamu tanahil waqa'i, teks itu memang berhenti gitu ya, selesai dalam hidayah 3, tetapi realitas kan terus menerus berkembang. Maka kemudian bagaimana konteks itu juga harus dipahami sebagai sesuatu yang terus berkembang tanpa kemudian semata-mata menyandarkan pada harfiahnya, pada teksnya. Nah, moderatisme beragama salah satunya adalah upaya untuk menjaga keseimbangan antara berislam
yang tidak terlalu tekstual dan juga berislam yang tidak hanya berislam yang tekstual. Jadi yang teks dan yang konteksnya itu sama-sama dijaga keseimbangannya, kira-kira. Dialog antara teks dan konteks itu penting karena dia konteks selalu berubah. Oke. Nah, saat 2017 atau 2019 ya, sempat muncul kekhawatiran. Salah satunya Presiden Turki Erdogan itu sempat khawatir jangan-jangan gambar tentang moderatisme Islam atau Islam moderat itu jangan-jangan alih-alih mampu mengurangi ekstremisme, justru menguntungkan banyak pihak. Ada kata Erdogan itu term atau istilah moderat Islam atau Islam moderat itu jangan-jangan tujuannya adalah untuk melemahkan agama daripada mengurangi ekstremisme Islam sendiri. Yang saya garis merah yang dirubah dari merah itu kira-kira beginilah terjemahan bebasnya. Istilah Islam moderat itu digali lagi, diangkat lagi. Hak patennya katanya ada di barat, gitu ya. Hak patennya ada di barat, seolah-olah itu. Karena sebenarnya Islam itu tidak ada yang moderat, tidak ada yang tidak moderat. Ya Islam itu satu, Islam itu satu. Tujuannya adalah justru untuk melemahkan Islam itu sendiri, melemahkan agama itu sendiri. Nah ini salah satu yang sering muncul di lapangan mungkin ya. Salah satu yang sering muncul di lapangan. Kalau ada pengistilahan yang menjadi kata sifat Islam itu seringkali ada komentar, nggak ada yang namanya Islam Nusantara, nggak ada yang namanya Islam berkemajuan, nggak ada Islam A, B, C dan seterusnya. Islam itu satu, ya Islam itu saja. Yang rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah, kira-kira seperti itu. Dan hal tersebut seringkali muncul. Jadi labeling terhadap Islam itu seringkali digugat, gitu ya. Seringkali dipertanyakan. Udah nggak ada yang namanya Islam moderat, nggak ada yang namanya Islam tradisional, nggak ada yang namanya Islam modernis, nggak ada yang namanya dan bla bla bla. Islam itu satu. Nah, bagaimana ketika Bapak Ibu mengenalkan Islam moderat, kemudian di counter dengan dengan jawaban seperti ini, ya memang butuh penjelasan yang arif ya, butuh penjelasan yang arif. Begini, cara mudahnya Pak, Islam itu satu betul. Tapi praktek berislam itu berbeda-beda. Cara bagaimana menerjemahkan Islam dalam kehidupan nyata itu tidak sama. Meskipun tujuannya sama-sama, tujuannya adalah untuk memuliakan ajaran Islam. Tradisi menyambut bulan puasa itu tidak sama antara satu negara dengan negara yang lain. Mungkin di negara-negara Eropa atau di negara di mana penduduk Islamnya adalah minoritas, tradisi seperti kubur gunung, menggengan, ruahan, nyadran dan sebagainya itu mungkin tidak ada, atau ada dengan nama yang berbeda, mungkin saja ada, tapi namanya berbeda. Tetapi di Indonesia tradisi seperti itu sangat-sangat menumbuh, sangat-sangat menyatu dengan masyarakat Muslim. Nah, itu yang kemudian menyebabkan kenapa kita bisa mengatakan bahwa prakteknya akan sangat beragam meskipun Islamnya satu. Untuk teks yang sama, kita punya interpretasi yang berbeda-beda dan kita tidak bisa mengatakan bahwa yang ini lebih Islami daripada yang lain dan seterusnya. Yang selamatan itu tidak tidak Islami dibanding yang selamatan ataupun sebaliknya dan seterusnya. Tadi ada salah satu poin dalam indikator moderasi Islam. Lanjut. Nah, karena yang moderasi berislam itu bukan memoderasi Islam, bukan memoderatkan Islam. Jadi ketika kita bicara pengaruh utama moderasi beragama itu, kita tidak sedang memoderasi Islam, tidak sedang membuat Islam itu menjadi moderat. Karena
itu dari ya memang sudah moderat. Karena Islam atau agama-agama yang lain itu pada nature-nya dari sananya memang sudah moderat. Jadi Islam sendiri sudah moderat, tidak perlu dimoderatkan lagi. Yang perlu dimoderatkan adalah praktiknya, berislamnya, beragamanya, itu yang perlu dimoderatkan. Karena Islam yang moderat itu kadang dipraktekkan berlebih-lebihan atau malah kadang tidak dipraktikkan. Nah, ada di tantangan. Jadi Islam sendiri adalah agama yang memang mengandung prinsip moderasi. Wala qadari ja'alnakum ummatan wasatan, gitu ya, mengandung prinsip itu. Nah, cara beragamanya itu yang harus dimoderasi. Cara manusia, cara umat Islam mempraktekkan keyakinannya itu yang harus dimoderatkan, yang harus diseimbangkan, yang harus dibuat adil, yang harus ada di middle way, ya, atau di jalan tengahnya. Jadi ini yang dikampanyekan oleh Kementerian Agama itu bukan tentang agamanya, bukan tentang agamanya, tetapi tentang keberagamaannya. Jadi ini bukan religionnya, tetapi religiosity-nya atau keberagamaannya. Keberagamaannya yang perlu dimoderasi agar tidak jatuh pada titik ekstrim, agar tidak jatuh pada titik radikal. Lanjut. Nah, Kementerian Agama kemudian mencoba mendesain kira-kira kalau dalam konteks masyarakat Indonesia menjadi moderat itu kalau apa ukurannya. Nah, yang pertama adalah ini berkaitan dengan komitmen kebangsaan. Jadi 4 indikator moderasi beragama menurut Kementerian Agama. Yang pertama berkaitan dengan komitmen kebangsaan. Lalu yang kedua, lanjut, berkaitan dengan next. Yang kedua berkaitan dengan toleransi. Lalu yang ketiga, next, berkaitan dengan nil kekerasan. Lalu yang keempat, adaptif akomodatif terhadap budaya lokal. Kita bedah satu-satu. Lanjut. Jadi itu yang 4 domain yang berkaitan dengan moderasi beragama atau indikator moderasi beragama. Pertama, komitmen kebangsaan. Kita bicara dalam konteks Islam, meskipun juga agama-agama lain juga berupaya mengajukan hal yang serupa, gitu ya. Bagaimana agama itu diyakini, mempraktikkan ajaran agama tidak semata-mata sebagai komitmen agama, tapi juga komitmen sebagai warga negara. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Tahun 83, ya salah satu, saya kira mungkin sebagian besar di antara kita cukup familiar. Sebelumnya yang tadi itu. Ya, nah ini deklarasi tentang hubungan agama Pancasila yang dirumuskan dalam Musyawarah Nasional Ulama tahun 1983 nah ini menarik, yang mengakhiri ketegangan antara Islam dan Pancasila, antara Islam dan dasar negara di Indonesia. Jadi setelah 1945 sebenarnya riak-riak tentang negara kita itu kan mayoritas Islam, tapi kok negaranya tidak Islam, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana kemudian mengatasi itu? Ternyata kita butuh waktu cukup panjang, nyaris 40 ya kurang lebih ya 30 sekian tahun gitu ya, untuk kemudian ada elemen kelompok agama yang mencoba menuntaskan persoalan. Karena apa? Karena Pancasila itu bukan Islam, maksudnya bukan eksplisit bicara, isimnya bukan Islam lah, kira-kira seperti itu. Nah, maka kemudian muncullah Musyawarah Nasional itu yang menurut saya mengakhiri ketegangan itu. Ya, dalam deklarasi ini disebutkan bahwa Pancasila itu bukan agama dan agama itu tidak bisa digantikan oleh Pancasila. Tetapi bagian dari Pancasila itu relevan dan sejalan kongruen dengan ajaran-ajaran Islam. Jadi menjalankan Pancasila, atau mengamalkan ajaran Pancasila itu tidak semata-mata karena kita orang Indonesia yang punya komitmen untuk menjadi warga negara yang baik, tetapi juga komitmen dari seorang muslim yang taat terhadap ajaran agamanya. Jadi
Di dalam Pancasila itu ada syariat Islam, kira-kira seperti itu langsung secara normatif ya, secara normatif. Dalam Pancasila itu ada ajaran Islam. Karena apa? Karena tidak ada pertentangan antara Islam dan Pancasila. Karena apa? Salah satunya kan ada keadilan di sana. Di sana, fa'in nama tujadul adalah fatam masyaallah. Di mana engkau menemukan keadilan, di situ adalah syariat Allah. Syariat kita temukan dalam Pancasila yang mencoba untuk memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini komitmen kebangsaan, komitmen kebangsaan. Orang yang tidak komit terhadap dasar negara, orang yang tidak komit terhadap Undang-Undang Dasar 45, terhadap negara kesatuan, tidak bisa dikatakan sebagai orang yang moderat. Kira-kira seperti itulah dalam pandangan atau indikator Kementerian Agama. Lanjut. Yang kedua adalah toleransi, seperti yang tadi disampaikan kepala. Ada 3 dimensi kerukunan atau toleransi ya dalam konteks hubungan antar agama, intra beragama dan pemerintah. Nah, toleransi itu memiliki 4 unsur setidaknya. Ia tidak hanya mempersilahkan Anda hidup dengan saya sebagai tetangga, tetapi juga ayo kita hidup bersama, menghidupi Indonesia secara bersama-sama. Tak hanya itu, saya juga menghormati Anda sebagai orang yang berbeda keyakinan atau orang yang berbeda organisasinya dengan saya, sekaligus Anda saya menghargai Anda sebagai manusia. Jadi toleransi itu setidaknya mengandung 4 unsur gitu ya, 4 pengertian seperti ini. Kalaupun toh kita tidak bisa menghargainya sebagai umat yang berbeda keyakinan, hargailah dia sebagai umat manusia. Kalau tidak, ya kalau tidak menghargai, tidak bisa menghormati, persilahkan dia hidup berdampingan dengan kita karena kita sama-sama warga negara Indonesia. Ya, jadi toleransi yang paling rendah adalah ya menerima dia sebagai manusia. Ya, meskipun mungkin kita belum bisa memahami apa yang diyakininya. Toleransi itu baiknya memang diwujudkan dalam twin toleration atau toleransi kembar, ya, toleransi internal dan toleransi eksternal. Toleransi eksternal itu toleransi antar umat beragama. Toleransi internal itu toleransi di antara sesama umat beragama, dan biasanya toleransi internal itu lebih berat ketimbang toleransi eksternal. Ya, toleransi internal itu biasanya lebih sulit diwujudkan ketimbang toleransi eksternal. Kalau saya sering ngobrol dengan teman-teman Kristen, misalnya Kristen itu ada banyak denominasi. Denominasi itu kalau dalam Kristen beda dengan ya, sekaligus pengetahuan dasar ya. Karena saya yakin di kota metropolis kota Semarang apa namanya ya, hubungan-hubungan seperti itu akan terjadi. Setidaknya sebagai penyuluh ada pengetahuan dasar untuk membedakan mana Kristen dan Katolik, karena Katolik dan Kristen itu agama yang terbesar kedua dan ketiga setelah Islam di kota Semarang. Katolik kedua Katolik, setelah itu Kristen Protestan. Nah, Kristen Protestan itu beda dengan Katolik. Kalau Katolik itu hierarkis dia, jadi hanya satu orang Katolik di Mijen yang sedang bertandang Semarang Timur, dia bisa ibadah di Gereja Katolik Semarang Timur. Karena kayak seperti Islam, Gereja Katolik itu hanya satu. Biasanya yang membedakan itu ada namanya ordo. Ordo itu tarekat, ya. Ordo itu tarekat, ada tawasulnya. Jadi dia ada doa novena atau doa ya istilah kita tawasul mungkin ya kalau istilah teman-teman NU yang dihadiahkan kepada siapa gitu ya, sesuai dengan guru tarekatnya. Di Kristen itu beda. Di Kristen itu beda. Jadi kalau satu waktu misalnya ada masyarakat yang keberatan dengan pembangunan rumah ibadah Kristen, itu lihat dulu kenapa keberatan? Karena sudah ada gereja Pak di sana, cek gereja di sana itu gereja apa? Kalau di gereja di sana itu gereja baptis, dan yang mau mendirikan itu gereja yang bukan baptis, itu bisa dipahami karena orang Kristen itu tidak bisa beribadah di tempat yang tidak sama. Harus sama. Kalau jemaat gereja Kristen Jawa, ya meskipun di samping rumahnya ada gereja Pentakosta, dia akan lari ke tempat yang lain, tidak bisa beribadah di gereja meskipun hanya satu langkah dari
Nah, biasanya seperti itu. Dulu saya riset di Pekalongan, alasannya seperti itu. Alasannya karena kan sudah ada gereja di situ, kenapa kemudian mungkin lagi? Nah, itu saya bilang itu beda dalam tradisi mereka. Ada yang namanya denominasi. Denominasi itu mazhab yang hanya bisa diikuti oleh mazhab itu saja, tidak bisa cross mazhab. Karena kalau misalnya ada Kristen gereja Kristen Jawa, gereja Pentakosta itu tidak seperti NU dan Muhammadiyah. Karena NU dan Muhammadiyah itu kan organisasi masyarakat. Oke, nanti mungkin perlu pembekalan sedikit kali ya soal kayak begitu itu, karena itu kebutuhan ya, apalagi untuk mengenali tradisi agama lain. Lanjut, yang ketiga adalah nir kekerasan atau non-violence. Seorang yang moderat tidak akan menggunakan cara yang amar ma'ruf nahi munkar yang tidak menimbulkan kemungkaran baru, kira-kira seperti itu. Jadi prinsip moderatisme beragama yang ketiga adalah menghindari cara-cara kekerasan atau cara-cara koersif, cara-cara pemaksaan dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa seseorang misalnya jatuh menjadi bagian dari kelompok teroris? Semarang itu kadang ada saja, tapi tiap tahun selalu ada aja yang ditangkap di Semarang. Tahun ini ada, tahun kemarin juga ada, kemarin dua, gitu kayak gitu lah. Gitu. Yang unpredictable sama sekali. Gitu. Ya, ternyata tetangga. Tahun kemarin itu 14 sih, ya, kayaknya. Atau tahun sebelumnya, ya 2, 1, 3. Tahun kemarin 2 orang perempuan. Nah, begini, akar dari terorisme biasanya adalah eksklusivisme. Jadi kalau terorisme itu ujung, startnya itu di eksklusivisme. Ya, eksklusivisme itu bisa dalam bentuk pikiran, dalam bentuk sikap. Sikapnya bisa saja inklusif, tetapi pikirannya tetap eksklusif, itu bisa saja. Seperti itu. Jadi eksklusif entah sikapnya, entah pikirannya, punya potensi untuk menjadikan seseorang naik tingkat, naik tahap menjadi radikal. Radikal itu belum tentu destruktif. Orang yang berpikiran radikal bertindak radikal, belum tentu destruksi, melakukan penghancuran, melakukan kekerasan dan sebagainya, itu belum tentu. Jadi orang yang ada di tahap radikal itu bisa saja bertindak dan bersikap radikal, tetapi tidak melakukan cara-cara kekerasan, bisa seperti itu. Tetapi orang yang bertindak radikal punya potensi untuk menjadi teroris. Dulu teroris itu laki-laki, selalu identik dengan laki-laki. Padahal dalam satu riset yang dikeluarkan oleh IPEC, Institute for Public Policy and Institute for Public Policy and Advocacy gitu ya. Yaitu merilis riset judulnya From Mother to Bomber. Jadi dari ibu menjadi pengepung. Dulu si ibu-ibu perempuan itu ada di belakang layar atau stage, di balik layar. Dia misalnya mensupport suaminya memasakkan, lalu mengumpulkan arisan, fundraisernya, lalu mengumpulkan donasi, kotak amal dan seterusnya. Itu ibu-ibu dulu perannya. Nah sekarang dia tidak hanya off stage tapi juga on stage. Jadi dia juga melakukan menjadi eksekutor seperti kemarin Zeta di Mabes Polri ya, dan seterusnya. Jadi moderatisme beragama, moderasi berislam menghindari praktek-praktek seperti ini. Orang moderat itu menghargai kebebasan berpikir, tetapi tidak toleran terhadap kekerasan, kira-kira seperti itu. Tidak boleh ada kekerasan. Nah, itulah pola indikator ketiga. Yang keempat, akomodatif terhadap budaya lokal.
ini yang terjadi di Deli Serdang, ya, pertunjukan jarak kepang dibubarkan karena dianggap politik. Jadi seperti inilah kira-kira praktik yang tidak menunjukkan sikap moderat terhadap beragama. Saya kira mungkin sebagian besar atau seluruh dari kita paham bagaimana Islam diajarkan di tanah Jawa yang sangat akomodatif terhadap budaya lokal. Sekaligus begini, tidak hanya akomodatif terhadap budaya lokal, keberhasilan Islam di Indonesia itu karena hemat saya, karena Islam menawarkan sebuah sistem sosial yang sangat-sangat pro rakyat. Karena sebelum Islam datang itu kan ada sistem kasta. Orang Sudra tidak bisa menikah dengan orang Brahma, orang Sudra tidak bisa menikah dengan wangsa ksatria. Ya, Sudra hanya bisa menikah dengan Sudra, itu golongan paling rendah, kasta paling rendah. Nah, Islam datang itu kan menawarkan equal, musyawarah gitu ya, menawarkan konsep kesetaraan bagi semuanya. Tidak ada raja, tidak ada prajurit, tidak ada rakyat, semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakan itu takwa. Ini menarik bagi orang-orang kecil. Jadi ada sosial kapital, ada modal sosial sebenarnya dalam Islam yang pada masa di mana Islam itu tumbuh dan berkembang, ada tawaran ini dan itu sangat menarik dan sangat menarik sekali. Selain Islam itu akomodatif terhadap budaya lokal. Next. Oke, saya mungkin sampai 10 menit saja, nanti setelah itu kita lanjut ngobrol. Nah, cuma begini, ada banyak tantangan dalam mempraktekkan moderatisme berislam atau moderatisme beragama. Kalau kita lihat potret negara Islam di dunia, ya, kalau kita lihat potret negara Islam di dunia, maka banyak yang menjadi pekerjaan rumah. Banyak yang menjadi pekerjaan rumah. Pertama, ya, tahun 2017 itu UNDP, Badan PBB untuk pengembangan itu merilis yang namanya HDI, itu Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia itu 3 indikatornya: pendapatan, lalu kesehatan, saya lupa satu ini, pendapatan, kesehatan, pendidikan. Jadi diukur tuh sedunia itu diukur seberapa tinggi indeks pembangunan manusia negara tersebut. Ya, harapan hidup, pendidikan, dan lain-lain. Penyuluh itu ada yang bagian apa ya, kalau harapan hidup itu keluarga sakinah. Jadi penyuluh berkontribusi untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia dalam konteks harapan hidup atau keluarga sakinah. Nah, dari seluruh negara di dunia ternyata tidak ada satupun negara Islam yang masuk 30 besar negara dengan indeks pembangunan manusia yang tinggi. Jadi 1 sampai 30 itu enggak ada negara Islam atau negara yang dasarnya Islam ataupun negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Tertinggi itu UEA, Uni Emirat Arab, negara Islam tertinggi indeks pembangunan manusianya, urutan 34 0,86, lalu Qatar, ya, Qatar 0,85. Jadi kalau boleh berefleksi, mungkin ini salah satu tantangan kita ya, tantangan apalagi bapak-bapak ibu ada di lini yang paling paling dekat gitu ya dengan masyarakat, sehingga sangat tahu seperti apa sih kehidupan person by personnya. Nah, IPM Indonesia itu kategorinya medium, urutannya 116. Jadi kalau Indonesia ada di urutan ini, itu berarti kan ada tanggung jawab moral kita sebagai umat Islam yang juga berkontribusi membuat Indonesia IPM-nya di ranking sekian. Kita rankingnya hanya 0,6 sekian, 0,69 kalau nggak salah. Ya, satu strip di atas Vietnam dan di bawah Mesir. Jadi kita itu indeksnya, kita semua ini kualitas kita lah gampangnya.
kualitas harapan hidup, pendidikan, pendapatannya itu hanya di atas Vietnam, hanya di atas negara-negara Afrika, negara Afrika, tapi tetap di bawah Mesir, Oke, itu tantangan pertama. Jadi tantangan pertama kita adalah ya indeks pembangunan manusia atau kualitas sumber daya manusia Indonesia masih sangat-sangat rendah, gitu ya. Kenapa? Biasanya negara-negara yang sangat menggantungkan pada sumber daya alam itu begitu, keenakan. Karena apa? Karena kita punya sumber daya alam yang melimpah. Sementara negara-negara yang tidak terlalu bergantung kepada sumber daya alam itu berpikir panjang bagaimana membangun sumber daya yang tidak pernah habis. Apa itu? Sumber daya yang tidak akan ada habisnya apa? Manusia, makanya yang mereka perkuat adalah kualitas manusianya. Bagaimana membuat tanah yang tidak subur menjadi subur? Bagaimana caranya dia manusianya disekolahkan agar bisa membuat tanah yang tidak subur itu menjadi subur dan seterusnya, gitu ya. Satu tantangan kita ada di situ, literasinya juga masih sangat rendah. Dari 1.000 orang yang disurvei oleh Perpustakaan Nasional, hanya 1 yang punya minat baca buku, 001. Yang kedua, ada situasi di mana orang itu menjadi malas beragama. Karena apa? Karena mereka lihat ada konflik atas nama agama, negara-negara yang mayoritasnya adalah umat beragama terlibat konflik, tidak pernah berhenti dan seterusnya. Mereka mengalami religious exhaustion, mengalami kelelahan beragama, malas beragama. Akhirnya ini adalah munculnya, berkembangnya orang-orang yang nggak lagi mau mengaku beragama, dan banyak di Timur Tengah yang begitu. Jadi mereka anak-anak muda, kebanyakan anak-anak muda yang kemudian berpikiran ekstrim, kalau agama seperti ini saya lebih baik tidak beragama. Jadi angkanya semakin tinggi. Di Tunisia, dari seluruh penduduk negara itu, di tahun 2013 ada sekitar 10-11%, 2018-19 naik menjadi 30% orang-orang atau penduduk Tunisia yang mengaku tidak beragama. Libya tahun 2013 kurang dari 10%, tahun 2018 25%. Naik. Mana lagi misalnya? Yaman 2013 yang mengaku tidak beragama itu 5%. 2018-19 itu naik menjadi 11-12%. Nah, ini apa ya? Momen yang harus diwaspadai. Jangan sampai kemudian citra agama yang wasatan itu kemudian dipraktekkan dengan cara-cara yang radikal, ya, yang cara-cara yang dekat dengan kekerasan, yang kemudian membuat mereka yang ada di sana itu mikir, ya apakah agama seperti itu? Mending kalau kemudian ketemu dengan para penyuluh, gitu ya. Kalau kemudian mereka mengalami kelelahan dan distrust, tidak lagi percaya pada agama, maka ini potretnya. Begini potretnya. Jadi ada titik-titik ekstrim beragama yang salah satunya tidak hanya mereka yang menggunakan agama untuk kekerasan, gitu ya, tetapi juga ada yang kemudian meninggalkan agama. Jadi Pak Kepala yang tadi yang menyampaikan bahwa ekstrim beragama itu di kanan ada teroris, di kiri ada ateis. Jadi di kanan yang teroris itu, di kiri itu ada ateis. Nah, ini mungkin tantangan yang juga bisa saja muncul ya di hadapan kita, gitu ya, di hadapan mereka itu sebagai pelaku langsung, gitu ya, di lapangan, meskipun kasusnya bisa saja tidak tercermin, tapi bisa saja mereka itu tetap mengaku beragama, tapi sudah tidak lagi berkomitmen terhadap praktik keberagamaannya karena
yang berkebalikan dengan pemahaman. Toh di Timur Tengah sendiri negara di mana Islam itu hadir, ya, Islam diturunkan, sudah ada slogan-slogan seperti ini, ya. Ini apa namanya, semua di dunia, orang-orang Saudi yang sudah tidak lagi beragama. Jadi mereka sudah kayak bikin pamflet ya, bikin semua di dunia. Nah, ini juga titik ekstrim yang menjadi tantangan kelompok moderat. Mungkin saya tidak tahu karena mereka kan mungkin hidden community ya di Indonesia, tapi di di Timur Tengah sudah mulai ada keterbukaan untuk menyatakan mereka bukan lagi orang yang tantangan kita saya kira dalam mendiseminasikan mengatur utamakan moderasi Islam. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Arif. Barangkali ada informasi penting yang bisa disampaikan juga kepada Mas Arif selaku representasi dari Kementerian Agama Kota Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.